Rahayu, Namo Buddhaya. Salam spiritual budaya Nusantara. Terima kasih karena tetap setia kepada kami, dan bagi yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel kami. Untuk menyingkat waktu langsung saja kita ke topik pembahasan kami. Amuk gelombang samudera di pesisir selatan Pulau Jawa menyimpan aneka kisah mistis. Pantai selatan Pulau Jawa yang garang gelombangnya itu, dalam mitologi ternyata sebuah imperium atau kerajaan makhluk gaib. Ratunya yang terkenal adalah Nyi Roro Kidul. Cerita mistis Nyi Roro Kidul mendominasi kisah-kisah mistis di kalangan masyarakat. Bahkan tidak hanya mendominasi kisah mistis lain, Nyi Roro Kidul juga menghasilkan kisah mistis lain. Misalnya kisah mistis tentang Nyi Blorong. Banyak versi kisah mistis Nyi Blorong, tapi semuanya tetap berpusat pada Nyi Roro Kidul. Ada versi yang menyebutkan bahwa Nyi Blorong adalah manifestasi atau perwujudan dari Nyi Roro Kidul itu sendiri. Juga ada kisah berkembang bahwa Nyi Blorong adalah anak dari Nyi Roro Kidul yang diberi tugas merekrut manusia untuk dijadikan budak dan prajurit kerajaan Laut Selatan. Kisah lain menyebutkan bahwa Nyi Blorong berasal dari manusia. Nyi Blorong memiliki nama asli Nyimas Dewi Anggatri. Dia merupakan putri sulung Nyimas Dewi Rangkita, cucu dari Raja Caringin Kurung XI, Prabu Jayacakra. Terlahir sebagai keturunan raja dan tinggal di keraton yang serba lebih dari kecukupan, Nyimas Dewi Anggatri tumbuh menjadi gadis cantik yang angkuh. Tidak hanya angkuh, dia juga jahat. Karena sifatnya yang buruk itulah, dia diusir dari keraton. Nyimas kemudian memutuskan untuk mengasingkan diri di hutan. Namun, dalam pengembaraannya di hutan, Nyimas tersesat. Menurut cerita mitologis, cucu raja ini terjebak masuk ke salah satu gerbang gaib. Dia pun ditangkap oleh pasukan makhluk gaib dan dibawa ke pimpinan kerajaan yaitu Nyi Roro Kidul. Oleh Nyi Roro Kidul, gadis cantik itu diminta untuk menceritakan kronologis samapi dirinya masuk pintu gaib. Merasa iba dengan apa yang diceritakan, Ratu Laut Selatan itu menerimanya. Tidak hanya itu, Nyi Roro Kidul juga mengganti namanya menjadi Nyi Blorong dan diberikan kesaktian untuk berubah rupa jadi ular. Mula-mula Nyi Blorong biasa-biasa saja seperti makhluk-makhluk gaib yang ada di kerajaan itu. Namun, menurut pengakuan makhluk gaib lain dan menurut penilaian Ratu Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong mempunyai bakat dalam memimpin pasukan perang. Karena itu Nyi Roro Kidul pun mengangkatnya untuk memimpin tentara kerajaan. Dikisahkan, selama memimpin, Nyi Blorong selalu sukses. Pasukan jin-jin yang menjadi bawahannya sangat kompak dan solid. Ia kemudian mendapatkan julukan sebagai panglima tertinggi di pasukan pertahanan kerajaan Pantai Selatan. Salah satu tugas pokok yang harus dikerjakan Nyi Blorong adalah menyesatkan manusia. Untuk tugas ini sangat mudah dan sukses dia lakukan. Salah satu sifat manusia yang dia manfaatkan adalah ketamakan, nafsu menjadi kaya raya. Nyi Blorong akan memberi manusia kekayaan asal saja dia mendapatkan tumbal. Konon, tumbal dari kekayaan yaitu manusia akan menjadi budak dan prajurit di kerajaan Pantai Selatan. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, kecantikan dan kesaktian Nyi Blorong akan mencapai titik maksimal ketika bulan purnama. Pada saat itu, dia akan menjadi sosok perempuan yang mengenakan kebaya hijau. Ia lantas akan menjadi siluman ular raksasa ketika bulan mulai mengecil. Sekian apa yang bisa kami sampaikan dan kami harap dapat bermanfaat menambah hasanah ilmu pengetahuan kita tentang spiritual budaya kita. Apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.